Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan kejadian bencana alam gempa bumi yang terjadi di Afghanistan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Raudatul Jannah dengan NIM 70200120101. Berdasarkan data Emergency Event Database memaparkan bahwa 7 dari 10 negara di dunia yang paling sering mengalami bencana yaitu negara berkembang, salah satunya Indonesia, Afghanistan, Filipina, dan Nigeria. Peristiwa bencana tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah kondisi fisik wilayah serta kerentanan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan di sini saya akan membahas bencana yang terjadi di negara Afghanistan. Seperti yang kita lihat bahwa kejadian pada video tersebut merupakan terjadinya gempa bumi yang melanda di negara Afghanistan. Gempa bumi itu sendiri merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Ketika lempeng yang berada di dalam bumi saling menekan, akan menimbulkan getaran karena saling akan bertabrakan. Kondisi inilah yang dinamakan gempa bumi. Gempa bumi ini dapat terjadi di wilayah sepanjang batas lempeng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di atas batas lempeng ini akan merasakan kejadian gempa bumi. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter ini terjadi sekitar 28 km di luar Herat, ibu kota provinsi, dan pada kedalaman 10 km. Gempa bumi ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 10 tahun 2023 pada pukul 11 waktu saat gempa bumi mulai terjadi. Pada peristiwa tersebut, ratusan bahkan ribuan orang tewas dalam gempa bumi di Afghanistan. Menurut penanggulangan bencana mengatakan sekitar 2.445 jumlah korban tewas dan 2.000 korban luka-luka. Sebagian dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Gempa bumi di Afghanistan ini juga menyebabkan 1.320 rumah rusak atau hancur, diantaranya sudah rata dengan tanah. Negara Afghanistan merupakan salah satu negara yang rentan akan terjadi bencana alam, salah satunya yaitu gempa bumi. Penyebab tersebut karena adanya faktor, yaitu faktor geologi, yang dimana faktor geologi ini yaitu lempeng tektonik. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Afghanistan merupakan negara terletak di antara lempeng Eurasia yang dibatasi oleh beberapa lempeng tektonik lainnya seperti lempeng Arab, lempeng Hindia, dan lempeng Iran. Lempeng-lempeng ini terus bergerak dan berinteraksi satu sama lain sehingga rawan akan gempa yang terjadi di Afghanistan. Selain itu, Afghanistan juga terletak di antara pegunungan Hindukush yang merupakan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Pegunungan Hindukush ini terbentuk akibat tumpukan lempeng Hindia dan lempeng Eurasia. Tabrakan ini dapat menimbulkan sejumlah sesar di wilayah tersebut yang merupakan zona lemah yang lebih besar kemungkinannya terjadi gempa bumi. Dan inilah salah satu penyebab terjadinya gempa bumi yang ada di Afghanistan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Gelombang seismik ini yaitu gelombang energi yang merambat melalui kerak bumi dan menyebabkan tanah dapat berguncang saat terjadi gempa bumi. Pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa epicenter atau epicentrum yang merupakan titik di permukaan bumi tepat di atas fokus. Lalu ada fault atau sesar. Di sini merupakan retakan pada kerak bumi yang dimana tempat bertemunya dua lempeng tektonik. Lalu yang paling bawah terakhir fokus, yang dimana di sini titik di dalam bumi
tempat terjadinya gempa bumi. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi pada gempa bumi. Yang pertama, korban jiwa dan cedera. Gempa bumi dapat menyebabkan bangunan runtuh, jalan retak, dan kabel listrik putus yang semuanya dapat mengakibatkan kematian dan cedera. Gempa bumi juga dapat menyebabkan rumah rusak atau hancur, atau bahkan diantaranya bisa rata dengan tanah. Kemudian yang ketiga, terganggunya pelayanan penting. Gempa bumi dapat merusak jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, sehingga dapat mengganggu layanan penting seperti air, listrik, dan komunikasi. Lalu yang keempat, ada dampak ekonomi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur, bahkan senilai miliaran dolar. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan serta kesulitan akan ekonomi. Dan yang terakhir, ada dampak psikologis. Gempa bumi ini dapat menimbulkan rasa takut dan menimbulkan kecemasan, stres, serta gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Kemudian, mitigasi pada gempa bumi. Yang pertama, mendirikan bangunan sesuai dengan struktur tahan akan gempa. Lalu yang kedua, mengenali lokasi bangunan tempat tinggal. Ketiga, menempatkan perabot secara proporsional. Kemudian yang keempat, menyiapkan peralatan secara esensial seperti senter, kotak P3K, dan sebagainya. Lalu yang kelima, mengenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya yaitu peringatan dini. Untuk menghindari banyaknya korban jiwa, maka pemerintah membuat alat-alat peringatan dini saat terjadi gempa pada tempat-tempat tertentu, seperti bunyi siren. Alarm peringatan dini gempa bumi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan diri, sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dan kerugian akibat gempa bumi. Tidak hanya itu, alarm peringatan dini ini juga menggunakan sedikit komponen elektronik dan dapat juga dijadikan sebagai hiasan rumah. Tanggap darurat. Yang pertama, hindari kepanikan dan mencoba tenang. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang. Sikap tenang ini akan membuat kita bisa berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, segera keluar dari bangunan. Lalu, usahakan gunakan tangga darurat dan jangan menggunakan lift, karena gempa bumi ini bisa membuat kita terjebak di dalam lift. Lalu yang kelima, berlindung dari reruntuhan dalam gedung. Yang keenam, tindakan di area terbuka. Jika gempa bumi terjadi pada saat kita ada di luar ruangan, usahakan menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat guncangan. Yang ketujuh, tindakan saat berada di dalam mobil. Gempa bumi bisa membuat sopir kehilangan kendali jika berada di atas mobil. Dan jika sedang terjadi gempa, segeralah berhenti ke kiri bahu jalan. Kemudian yang kedelapan, tindakan saat berada di sekitaran pantai. Segeralah menjauh dari bibir pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadai resiko terjadinya tsunami setelah gempa bumi. Dan yang kesembilan, tindakan saat berada di pegunungan. Jika terjadi gempa bumi saat kita ada di pegunungan, hindarilah daerah yang memiliki potensi akan tanah longsor terjadi. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan saat terjadinya gempa. Yang pertama, ada sistem peringatan dini, yang dimana jaringan seismometer canggih dapat mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat di wilayah rawan akan gempa, sehingga memberikan pemberitahuan kepada masyarakat dalam hitungan detik hingga menit untuk mengambil tindakan dalam perlindungan. Kemudian yang kedua, ada sistem informasi geospasial atau GIS, yaitu yang dimana teknologi GIS ini membantu dalam memetakan dan menganalisis garis patahan serta mengidentifikasi area yang berisiko tinggi. Yang ketiga, ada komunikasi seluler dan satelit, yaitu untuk menyebarkan informasi darurat dan mengordinasikan upaya penyelamatan. Dan yang terakhir yaitu ada media sosial dan aplikasi, yaitu untuk peringatan darurat, komunikasi, dan berbagi informasi real-time dengan publik. Lalu yang terakhir yaitu ada rehabilitasi dan rekonstruksi pada bencana gempa bumi. Fase rehabilitasi merupakan perbaikan infrastruktur dan fasilitas untuk memulihkan fungsi sosial dan ekonomi daerah yang terkena bencana.
Sedangkan fase rekonstruksi muncul sebagai restorasi jangka panjang yang tidak hanya mencakup perbaikan fisik masyarakat yang terkena dampak, tetapi juga kebangkitan mata pencaharian ekonomi, industri, budaya, tradisi, serta lingkungan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.